Tuhan sudah pasang kuk yang enak, beban yang ringan, sehingga kami mau memikulnya agar belajar kepadamu dari pengurapan-Mu, sehingga jiwa kami mendapat ketenangan, sehingga kami pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sehingga kami boleh kembali kepadamu dengan tidak bercela dan tidak bercacat, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, suruh firman-Mu datang melaksanakan kehendak-Mu dari Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bukan manusia yang mengajar kami, tapi pengurapan-Mu yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak Allah pada kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bacakan pertama dari Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22, ayat 20 sampai 22. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita baca ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Inilah yang kita harapkan, kita bisa kudus dan tak bercela dan tak bercacat dalam puji-pujian penyembahan saat ini, maupun sampai kita terangkat ke surga. Disambung Mazmur 32 ayat 7. Saya baca lagi pada Alkitab yang lain, karena sesuai penglihatan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia roh, saat kita membaca firman Tuhan, Alkitab itu bercahaya. Jadi beberapa Alkitab saya pakai, saya ingin Alkitab ini dalam dunia roh juga bercahaya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Disambung Mazmur 3, disambung Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Demikian kita saat ini sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Disambung Mazmur 132 ayat yang ke-7. Mazmur 132 ayat yang ke-7. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Demikian juga kita sudah sujud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, melekat kepadanya. Disambung Mazmur 6, Mazmur 27 ayatnya yang ketiga. Mazmur 27 ayat yang ketiga, sebentar.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Digabung Mazmur 6 ayat 10. Luar biasa Pak Antoni, biasa berdoa dan kami hanya dapat satu ayat firman Tuhan, penglihatan ini malah mendapat sampai 1, 2, 3, 4, 5 ayat firman Tuhan. Jadi kalau saya tidak baca semuanya kurang lengkap. Ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Amin. Kita terus memperhatikan firman Tuhan saat saya menyanyi. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku renungkan firman-Mu, Bapa Yesus. Ku tanam dan ku siram firman-Mu, Bapa Yesus, dan ku lakukan kehendak-Mu sesuai firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita dan bersyukur setelah mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling waktu doa Zoom sebelumnya. Saya merasa kurang puas, saya merasa sedih karena selalu saya ingin di dalam doa Zoom atau ibadah di mana saja semua yang hadir itu bisa berpakaian putih bercahaya, memakai kasut yang dari Tuhan, jubah yang dari Tuhan. Tetapi pada saat saya didoakan, saya tidak pakai jubah yang dari Tuhan, kasut yang dari Tuhan. Saya dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kendaki, hanya mengendarai sepeda motor. Di belakangnya ada gerobak yang hanya bisa menampung sedikit tuayan, ya. Padahal ada tuayan yang banyak, orang lain mengangkut dengan truk bertonton, saya hanya sedikit di belakang sepeda motor saya. Sehingga saya menyampaikan pada Bu Mercy, pada Pak Antoni, waktu doa, supaya Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan, Tuhan memberikan jubahnya dan kasutnya, supaya saya juga bisa sujud menyembah pada Tuhan, sehingga bisa menuai bukan hanya sedikit tapi bisa bertonton, ya, seperti yang Tuhan perlihatkan. Banyak orang berusaha, bekerja susah payah, mencari kekayaan, mencari keuangan, mencari segala sesuatu dengan susah payah, tetapi orang benar dengan sujud menyembah di kaki Tuhan, dengan jubah kebenaran, dengan kasutnya, malah Tuhan memberikan kotak-kotak kado-kado yang berisi tail-tail emas, ya, berisi perhiasan-perhiasan emas, harta karun surgawi. Jadi saya setelah ditegur oleh Tuhan, berdoa bersama Pak Antoni, Bu Mercy, dan Alexi. Saat itu Pak Antoni juga keadaannya kurang siap, sehingga Pak Antoni bilang, jangan paksa saya mendapat firman. Saya bilang, loh, saya kan tidak bisa maksa Pak Antoni dapat firman. Pokoknya Pak Antoni berbahasa roh saja. Nanti Pak Antoni berbahasa roh, nanti Tuhan kasih penglihatan firman seperti yang sebelum-sebelumnya. Mendadak Pak Antoni dapat penglihatan saat itu,
Yohanes 7 ayat 10 ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus tadinya tidak mau pergi bersama murid-muridnya karena Tuhan Yesus tidak mau disetir oleh manusia. Tuhan Yesus juga tidak mau pergi terang-terangan, tapi akhirnya juga Tuhan Yesus mau pergi secara diam-diam. Ya, saya menafsirkan firman itu juga seperti juga Pak Antoni yang tadinya tidak mau menerima penyataan roh, penglihatan firman saat kami berdoa, ternyata justru Tuhan memberikan dia penglihatan tulisan firman seperti Tuhan Yesus yang tadinya tidak mau pergi ke Yerusalem secara terang-terangan, akhirnya diam-diam Tuhan Yesus mau pergi. Demikian juga Pak Antoni yang tadinya tidak mau untuk mempersiapkan diri menerima penyataan roh, penglihatan, malah akhirnya Tuhan berikan bukan satu saja Yohanes 7 ayat 10, bahkan beberapa ayat firman. Lalu kami terus puji-pujian penyembahan dan mau perjamuan kudus, tiba-tiba Pak Antoni suruh Bu Mercy buka pintu. Itu malaikat-malaikat sudah datang. 3 malaikat berkuda sudah mau masuk pintu, datang dari arah barat. Suruh Bu Mercy buka pintu ya. Padahal kuda itu Bu Mercy tidak lihat, malaikat itu tidak lihat, tapi Pak Antoni menganggap harus buka pintu juga. Padahal tanpa buka pintu juga malaikat itu bisa masuk karena dia makhluk roh. Kudanya juga kuda roh, bukan kuda fisik. Dan malaikat itu bersama kuda itu berdiri di samping Pak Antoni saat kami perjamuan kudus. Dan akhirnya malaikat itu juga menyampaikan, berbicara pada Pak Antoni ayat firman yang harus dibaca. Jadi karunia roh yang ada pada Pak Antoni, selain tulisan firman juga suara. Pas kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, ya. Dan puji Tuhan tadi juga saat kami doa di rumah Pak Antoni, Bu Mercy, walaupun hanya masih di kursi roda, Pak Antoni bisa dapat 5 ayat firman Tuhan, selain dari yang saya dapat lewat anak rohani saya, yaitu Kolose 1 ayat 20 sampai 22 ya. Itu tentang Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose ya. Tapi kalau Yesus yang berbicara dengan kita, kata-katanya seperti ini. Dan oleh akulah Bapakku memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Bapakku mengadakan pendamaian oleh darah salibku, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Bapakku dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran serta seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaniku oleh kematianku, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Ya, oleh sebab itu selalu kita di dalam doa penutup supaya bisa terus berjalan dalam koridor kekudusan kebenaran Tuhan, supaya kita kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Jadi Tuhan menantikan sangat lama sejak Abraham untuk menunjukkan kasihnya supaya dia bisa berdamai dengan segala yang ada di bumi dan di sorga dengan darah anak dombanya. Maka dia menunggu sejak Abraham sampai 42 generasi baru bisa tercapai perdamaian antara Tuhan dengan manusia-manusia yang memusuhinya sejak zaman Adam dan Hawa. Dia sudah ingin berdamai, tapi terhalang sampai 42 generasi setelah Abraham. Dan Tuhan mau juga kita yang masih belum berdamai dengan orang-orang seisi rumah, Tuhan mau hari ini juga kita mau belajar daripadanya sesuai firman-Nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku.
Kalau kita belajar pada Tuhan tanpa memikul kuk yang enak, beban yang ringan, maka kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Bahkan saat kita baca firman Tuhan tidak pakai jubahnya dan kasutnya, kita juga tidak bisa konsentrasi dengan baik, tidak bisa menangkap firman-Nya dengan baik. Maka saat ini kita juga mau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, saya mau pikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Saya mau belajar kepadamu. Saya mau belajar dari pengurapan yang ada padamu, agar jiwa saya mendapat ketenangan. Karena Engkau guru yang lemah lembut dan rendah hati. Ada banyak guru yang kasar dan sombong, dan itu membuat jiwa kita tidak bisa mendapat ketenangan. Tapi Yesus guru yang lemah lembut dan rendah hati mau memasang kuk pada kita, tapi kita harus memikul kuk itu, ya. Jadi seperti dia mengajar perempuan Samaria tentang air hidup. Dia berkata dengan perempuan Samaria tentang air hidup, maka perempuan Samaria itu langsung meresponi, Tuhan berikanlah aku air hidup itu supaya aku tidak haus lagi. Makanya juga kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, pikullah kuk yang kupasang. Ya Tuhan Yesus, aku mau pikul kukmu saat ini. Aku mau belajar kepadamu, belajar dari pengurapanmu, ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar perempuan Samaria, tentu Tuhan Yesus sudah pasang kuk pada perempuan itu. Walaupun Tuhan Yesus tidak berkata kepadanya, pikullah kuk yang kupasang. Tapi karena perempuan Samaria ini sudah belajar pada Tuhan Yesus tentang air hidup dan penyembahan dalam roh dan kebenaran, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus perlakukan sama. Siapa yang belajar kepadanya, Tuhan Yesus pasang kuk lebih dulu. Supaya orang yang dipasangi kuk itu mau pikul, dan dia suruh belajarlah kepadaku. Jadi siapapun yang belajar pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sudah pasang kuk yang enak, beban yang ringan, baru dia beri pelajaran. Kalau tidak mau pikul kuk, tidak memenuhi syarat untuk belajar pada Tuhan Yesus, ya. Maka karena perempuan Samaria ini sudah memikul kuk, maka dia memenuhi syarat untuk belajar pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus beri pelajaran yang baru yang belum dia dengar tentang air hidup itu, sehingga dia mau minum air hidup itu. Walaupun harus ada syarat yang dia tidak bisa penuhi, yaitu harus panggil suaminya. Dia sudah gagal berumah tangga 5 kali. Dan orang yang di rumah laki-laki itu bukan suaminya. Pria yang keenam itu adalah suami orang. Jadi dia tidak bisa panggil suami orang itu. Karena itu bukan suaminya dia. Sehingga dia bilang, aku tidak punya suami. Dan dia mengakui bahwa itu bukan suaminya. Tapi Tuhan Yesus bilang, benar, engkau jujur. Ya, itu memang bukan suamimu. Jadi Tuhan Yesus tetap berikan dia kepadanya air hidup, walaupun dia tidak bisa panggil suaminya, karena memang tidak ada suami. Sehingga dia bisa minum air hidup. Dan apa yang terjadi luar biasa. Dia tidak saja minum air hidup itu, tapi dia ingin orang-orang Samaria juga bisa minum air hidup itu. Sehingga dia bersaksi kepada orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria berbondong-bondong, berduyun-duyun datang pada Yesus di sumur Yakub untuk juga bisa minum air hidup itu. Jadi kita juga pada saat ini kita mengucap syukur. Kita sudah minum air hidup, kita sudah pikul kuk yang Tuhan Yesus pasang, kita belajar pada Tuhan Yesus, jiwa kita mendapat ketenangan, bagaimana Allah yang begitu rindu berdamai dengan musuh-musuhnya, maka Tuhan mau supaya kita juga berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita, karena Tuhan katakan, musuh orang adalah orang-orang seisi rumah, ya. Kenapa? Kok orang-orang seisi rumah bermusuhan? Karena dalam rumah ada yang hidup menurut daging, ada yang hidup menurut Roh Kudus.
yang hidup menurut daging akan memusuhi orang-orang dalam rumah yang hidup menurut Roh Kudus. Jadi Tuhan mau supaya orang-orang yang hidup menurut Roh Kudus ini terus mengasihi, mengampuni orang-orang seisi rumah yang masih hidup menurut daging, ya. Saya heran juga ada kesaksian hamba Tuhan, ya, tentang seorang yang melayani Tuhan luar biasa dengan karunia roh. Istrinya juga punya karunia roh, tetapi ada sakit hati, kecewa daripada istrinya karena istrinya bisa mendapat penglihatan. Kalau suaminya berselingkuh, istrinya bisa lihat dalam penglihatan sehingga marah-marah, ngamuk-ngamuk setelah dapat penglihatan itu, tapi Tuhan tegur. Kamu harus doa puasa supaya suamimu terlepas dari roh perzinahan. Dan saat suaminya pulang, dia sudah bersih-bersih semua ruangan, kinclong lantainya, semua tidak ada debu, menyambut suaminya dengan ramah senyum. Tapi sebelumnya sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk saat dalam mendapat penglihatan. Tapi karena ditegur Tuhan, suruh doa puasa untuk suami, maka saat suami datang, dia malah senyum-senyum ramah. Dan anaknya mengatakan, ini mamaku, mama yang ajaib. Saat papa tidak ada, marah-marah, ngamuk-ngamuk setelah dapat penglihatan. Tapi saat papa datang, senyum ramah. Semua sudah bersih, sudah siap makan minum, ya. Sampai suaminya ini bisa bertobat. Inilah cara Tuhan untuk memperdamaikan suami istri, ya. Suami aja yang berbuat salah tidak menyesali, tapi lewat doa puasa istri setelah dapat penglihatan, setelah ngamuk-ngamuk, malah suaminya bisa bertobat sehingga anak cucunya bisa melayani Tuhan, ya. Seandainya istrinya langsung, ya, seperti sekarang kabarkan di media sosial, suamiku sudah melayani Tuhan, khotbah di mana-mana kok berzina. Itu akhirnya tambah mempermalukan Tuhan, mempermalukan suami sendiri. Tapi ternyata ibu hamba Tuhan ini, istri hamba Tuhan ini luar biasa. Dipercayakan Tuhan karunia roh untuk mengetahui suami berselingkuh, sudah ngamuk-ngamuk, tapi Tuhan masih melembutkan hatinya. Karena dia adalah guru yang lemah lembut dan rendah hati. Bisa membuat istri yang sudah marah-marah menjadi lembut hati. Sehingga saat suami datang, menyambut suami dengan lemah lembut dan rendah hati. Dan saya tidak tahu sampai berapa tahun baru suaminya bertobat. Inilah maksud Tuhan. Supaya baik suami ataupun istri menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat. Walaupun sebelumnya sudah bercacat, ada perzinahan, ada kecewa, sakit hati. Tetapi karena Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan manusia yang jahat, dengan suami yang jahat, dengan istri yang jahat, dia juga mau memperdamaikan suami dan istri supaya tidak terjadi KDRT, tidak terjadi perceraian. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan menunda-nunda untuk saling mengasihi orang-orang seisi rumah yang sudah saling menyakiti, mengecewakan, baik dalam hal apa saja maupun dalam tempat pekerjaan kita dengan mitra bisnis yang curang maupun di dalam gereja, tempat-tempat pelayanan yang dimana ada iri hati, saling mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kita harus tetap mengasihi, mengampuni orang-orang sehingga walaupun mereka bercela dan bercacat, kita jangan ikut bercacat dan bercela dengan menyimpan kecewa, sakit hati terhadap mereka yang telah mengata-ngatai kita, yang telah menjelek-jelekan kita. Jadi Tuhan mau hari ini juga kita semua yang sudah mengalami banyak masalah-masalah, Tuhan menyediakan
dirinya sebagai tempat persembunyian yang aman, supaya kita tidak terlihat oleh musuh, supaya tidak terlihat kekurangan dan kelemahan kita, disembunyikan di balik salibnya, di dalam darahnya, sehingga kita tidak terkena serangan-serangan balik kuasa-kuasa kegelapan melalui celah-celah yang ada yang bisa membuat kita babak belur. Jadi kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mau jadi tempat persembunyian kita. Dia mau menyertai kita dalam kesesakan. Dia mau mengelilingi kita supaya kita terluputkan. Bahkan dalam Mazmur 91, bukan saja Dia meluputkan, tapi Dia memuliakan kita. Harusnya kita manusia yang memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan ganti juga memuliakan kita. Saat kita diluputkan, Dia memuliakan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan meninggikan diri kita, memuliakan diri kita. Dialah yang meninggikan kita dan memuliakan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Seperti apa Tuhan mengasihi kita? Seperti Bapa mengasihi Dia, begitu juga Dia mengasihi kita. Bahkan dalam satu pelajaran di kitab Hosea, Tuhan mau menjadikan umatnya itu umat kesayangan, dijadikan istrinya dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, dalam kesetiaan selama-lamanya. Walaupun umatnya telah mengkhianati Dia, seperti Gomer mengkhianati Nabi Hosea, tapi Dia mau menerima umatnya sebagai istrinya. Ya, luar biasa. Rasul Paulus juga mempertunangkan jemaat di Korintus, dan kita semua menjadi tunangan-tunangan Kristus, mempelai-mempelai yang harusnya tidak bercacat celah, tetapi ternyata terjadi juga kegagalan dalam jemaat di Laodikia. Mereka tidak memakai kasut dan jubah Tuhan. Mereka dikatakan miskin, melarat, buta, dan telanjang, walaupun Tuhan mau. Mereka itu tidak dimuntahkan. Walaupun demikian, Tuhan tidak mau muntahkan mereka dari mulutnya. Tuhan masih beri kesempatan, sebelum aku memuntahkan kamu dari mulutku, beli daripadaku emas yang murni, minyak untuk melemas mata, pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan yang memalukan. Dan kita bersyukur lewat Zoom Grace Ministry ini kita ditegur yang belum pakai kasut dan jubah Tuhan agar segera memakai kasut dan jubah Tuhan. Bahkan saat kita sujud menyembah dengan jubah kebenaran, Tuhan memberikan kotak-kotak kado-kado yang berisi emas-emas. Artinya dengan cara kita sujud menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dengan kasutnya dan jubahnya, sebenarnya kita sudah membeli emas yang murni daripadanya itu, sehingga kita tidak dimuntahkan keluar dari mulutnya. Jadi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur di dalam menghadapi musuh-musuh, seperti dalam Mazmur 27 ayat 3. Musuh-musuh yang kita hadapi itu tidak seperti militer zaman Raja Daud, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara yang mengadu domba, orang-orang seisi rumah maupun orang-orang di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Tapi Tuhan mau supaya kita tidak takut dan gentar, walaupun mereka sudah mengata-ngatai kita, mempermalukan kita, mengejek-ngejek kita. Dia mau tetap bersembunyi di dalam Dia. Jangan menunjukkan kekurangan kelemahan kita di depan musuh-musuh kita, tapi kita mau pakai kasut dan jubahnya, bersembunyi di dalam Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang memproses, sehingga orang-orang yang memusuhi kita itu juga
bisa berdamai dengan kita, mengakui kesalahannya, dan dia bisa juga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita senantiasa dibaharui tiap-tiap hari supaya tidak bercacat, tidak bercela, kudus. Maka hari ini juga Roh Kudus sudah ingatkan kita melalui pesan-pesan pribadi yang Ibu Ong Ling Ling sampaikan, agar kita terus mengasihi, mengampuni, kita terus menabur, kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kita percaya bahwa kita lebih berbahagia daripada orang yang sudah melihat mujizat baru percaya. Tapi kita percaya dulu baru melihat mujizat. Kita akan lebih berbahagia daripada mereka setelah melihat mujizat baru percaya. Demikian juga saya diingatkan Tuhan tentang seorang gadis yang memusuhi ayahnya karena ayahnya seorang tentara dan sudah menyakiti hati mamanya dengan KDRT dan juga berselingkuh dengan wanita-wanita lain, sehingga anak kecil ini bernasar, berjanji, berniat untuk latihan bela diri. Yang satu latihan bela dirinya jujitsu dan juga karate, sehingga setelah dia sudah jago karate, jago jujitsu, dia pergi mencari papanya di tempat papanya dengan wanita lain. Langsung dihajar wanita itu dan direbut, dirampas perhiasannya dan uang-uangnya. Ini semua uang papaku. Diambil semua dan dibawa pulang, diserahkan ke mamanya. Mamanya kaget setengah mati dan menasihati dia, jangan ulangi lagi. Karena Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Karena sudah berpisah dengan mamanya, papanya sudah berpisah. Akhirnya Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada anak ini. Saat dia dititipkan ke omanya di Papua, diajak ke suatu tempat KKR. Dan di KKR itu hamba Tuhan dengan karunia roh seperti Ibu Ong Ling Ling mendoakan satu persatu di altar, sampaikan dosa-dosa masing-masing, dilepaskan, didoakan, sehingga dia kaget. Wah, kok hamba Tuhan ini kok tahu semua dosa-dosa orang yang maju. Dan sudah mau doa penutup, hamba Tuhan ini mengatakan, Tuhan tidak mau doa penutup dulu. Karena Tuhan suruh saya harus mengurapi seorang gadis yang akan dipakai Tuhan. Siapa yang merasa dialah orangnya, silakan maju ke depan. Dan hamba Tuhan ini tetap tutup mata. Udah ada orang-orang yang maju. Biasanya kalau altar call, hamba Tuhan buka mata, lihat, siapa yang maju. Ini dia tetap tutup mata. Tapi dia bilang, belum. Orang yang Tuhan maksudkan itu belum maju ke depan. Dan ternyata orang itu adalah anak ini yang memukul kekasih papanya. Tidak berani maju karena dia merasa diri kotor. Masa Tuhan mau urapi saya? Sehingga hamba Tuhan ini yang maju ke tempat duduk gadis ini. Dan hamba Tuhan ini mengatakan, kamu maju ke depan. Dan saat itu dia bilang, oh Tuhan Yesus salah lihat. Bukan saya Pak, coba ulang lagi. Mungkin orang lain. Tapi hamba Tuhan ini tegas, tidak. Tuhan mau supaya kamu maju. Tapi saya orangnya kotor. Tapi akhirnya dia dengan terpaksa maju dan dia diurapi. Dan pengurapan yang ada padanya itu terus mengajar dia. Sampai suatu saat dia mati suri karena penyakit apa. Dan dia hidup kembali dan Tuhan mengurapi dia. Beri keberanian yang luar biasa. Mengabarkan Injil di pasar-pasar. Menyampaikan kesaksian bagaimana dia mati suri dan hidup kembali. Dan banyak orang bertobat di pasar itu. Tetapi ada seorang tentara mengeraskan hati dan mengancam dia. Jika kalau kamu membicarakan firman Tuhan lagi, saya akan tembak kamu. Nah, inilah
perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saat dia mendengar ancaman tentara itu, dia melihat ke atas langit, dia melihat langit terbuka. Tuhan Yesus tersenyum dan suruh dia terus berkhotbah. Dan dia dengan berani lanjutkan berkhotbah. Saat pistol itu sudah siap ditembakkan, tiba-tiba ada orang datang mencegah sehingga tidak jadi ditembak dan orang itu pulang. Tidak lama kemudian keluarganya datang minta maaf kepada hamba Tuhan ini. Nona minta maaf. Tadi orang yang mau tembak Nona itu sudah meninggal dunia. Saat dia pulang ke rumah ditabrak kecelakaan lalu lintas. Inilah pembelaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, mencari jiwa-jiwa yang terhilang di pasar-pasar itu. Tetapi tentara ini berusaha untuk menghalang-halangi sehingga Tuhan tidak terima. Aku datang mencari jiwa-jiwa yang hilang di tempat ini, kok mau dihalangi dengan ditembak. Akhirnya Tuhanlah yang mengambil nyawa tentara ini, yang mau mengambil nyawa Nona ini. Sesuai firman Tuhan, barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawa, dia akan memperolehnya. Dia tidak takut kehilangan nyawa saat akan ditembak. Padahal tadinya dia sangat membenci papanya, dendam pada papanya. Tapi akhirnya juga Tuhan juga mencari papanya. Sebelum saya lanjutkan tentang mencari jiwa-jiwa yang hilang, saya memberi gambaran bagaimana tim SAR yang begitu serius dengan kelompok masyarakat, dengan tentara, dengan orang sipil mencari korban pesawat terbang yang jatuh. Walaupun itu korban sudah mati, dicari dengan serius sampai ditemukan. Dicari sampai ke tempat-tempat yang sulit ditemukan, sehingga bisa ditemukan semuanya, walaupun korban mati. Apalagi Bapa di sorga, Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia mau mencari domba-dombanya yang hilang. Di tempat-tempat yang sudah sulit untuk ditemukan pun, dia ingin mencarinya. Termasuk papanya gadis ini yang sudah jadi penginjil. Tiba-tiba bisa dihubungi lewat telepon, sedang sakit stroke di Papua. Dan dia juga mengabarkan Injil kepada papanya supaya papanya bertobat, dan juga sambung langsung, kontak langsung dengan mamanya, sehingga bisa saling berdamai antara papanya dan mamanya. Karena Tuhan juga menanti-nantikan saatnya. Aku sudah mengurapi anakku, mencari jiwa-jiwa yang hilang di pasar-pasar. Tuhan menanti juga papanya gadis ini juga bertobat sebelum meninggal dunia. Bisa berdamai dengan mantan istrinya. Dan lewat telepon sambungan WA saat itu, mereka bisa adakan doa perdamaian dan tidak lama papanya meninggal dunia. Jadi Tuhan mau juga pakai kita semua yang memakai kasut dan jubahnya, mencari domba-domba yang hilang di tempat-tempat yang paling sulit untuk ditemukan, supaya mereka juga bisa ditemukan. Karena Tuhan mau kita menuai lebih banyak jiwa di tahun Yobel ini. Dengan kita mendapat lebih banyak jiwa bertobat dan diselamatkan, Tuhan juga memperhatikan keperluan-keperluan kita. Keperluan makanan, minuman, keuangan, Tuhan juga akan penuhi. Tapi yang penting kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan kita terus berdoa supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Bagaimana caranya? Yesus bisa melakukannya karena dia diurapi lebih dulu, baru dia bisa melakukannya. Yesus diurapi melebihi teman-teman sekutunya, sehingga dia bisa memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan, kelepasan bagi merawat hati orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tertawan dan terkurung. Dan Yesus juga menugaskan kepada para rasulnya
berarti juga kepada kita. Sebab aku telah pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Supaya kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, Yesus telah diurapi. Demikian juga kita. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, kita juga harus diurapi melebihi teman-teman sekutu, supaya kita bisa melakukannya. Demikian juga kalau Bapa atau Yesus mengendaki kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan, maka Bapa juga harus mengurapi kita melebihi Tuhan Yesus juga waktu sebagai manusia, supaya bukan kita menjadi Tuhan, tetapi supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab itu pada saat ini kita yang sudah memikul kuk yang enak dari Tuhan Yesus, beban yang ringan, kita sudah belajar dari Tuhan Yesus saat ini, kita meminta saat ini Dia mengurapi kita. Saat saya berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang punya karunia roh di Malang, banyak kesaksian-kesaksian Roh Kudus berbicara saat dia melayani orang-orang, berbicara tentang dosa-dosa orang, dan orang-orang bisa akui dosa-dosa itu sesuai dengan petunjuk penglihatan, sehingga bertobat. Banyak jiwa bertobat di Malang. Tetapi ketika dia datang di Kediri, sudah merosot karunia roh itu, sehingga hanya pengajaran dan juga tidak ada lagi keinginan untuk mengobarkan karunia roh. Sehingga waktu dia datang, setelah kita perjamuan kudus berdua, saya mengatakan, Pak Pendeta, silakan angkat tangan kanan, saya mau mendoakan. Saya tidak mengangkat tangan kanan saya, tapi saya ingat firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus mengurapi dia, seperti Kores diurapi. Tuhan memegang tangan kanannya, dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Supaya Tuhan menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, membuka pintu-pintu gerbang sehingga tidak ada pintu gerbang yang tinggal tertutup. Tuhan berjalan di depannya, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, sehingga tidak ada lagi yang menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah. Dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Setelah selesai berdoa, dia bilang, tadi Pak Habel berdoa, saya dapat penglihatan. Walaupun Pak Habel tidak angkat tangan, tapi saya melihat tangan Pak Habel terangkat. Maksudnya tubuh rohani saya, tangan dari tubuh rohani saya terangkat dan berapi. Lalu bagaimana? Terus tiba-tiba dia bilang tangannya juga berasap dan berapi. Saya bersyukur hanya lewat doa itu saja Tuhan sudah mengurapi dia kembali untuk dia bisa mengobarkan karunia roh, dan dia bilang Tuhan mengendaki harus ada doa fajar, ya. Ternyata saya baca di doa fajar di Alkitab, Tuhan Yesus sebelum menginjil doa pagi, setelah itu dia menginjil kemana-mana. Demikian juga kita, juga walaupun sudah mengadakan doa Zoom, doa semalam suntuk, Tuhan juga ingin ada doa fajar seperti Tuhan Yesus, ya, dalam Markus 1 ayat 35. Kita baca bersama supaya membuat kita lebih semangat untuk memberitakan Injil setelah doa fajar yang diingatkan pada hamba Tuhan yang sudah saya doakan. Markus 1 ayat 35 saya akan bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu setelah dia berdoa, terjadilah penginjilan di rumah-rumah ibadat. Ayat 39,
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi hamba Tuhan ini diingatkan kembali untuk doa fajar, untuk kembali mengobarkan karunia rohnya dalam pekabaran Injil dan doa kelepasan seperti Yesus lakukan dalam Mazmur Markus 1 ayat 35 dan 39. Dan pada saat ini kita semua, kita mau berkata-kata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata-kata demikian, baginya tidak terbit fajar. Inilah yang Tuhan nasihati pada umat Tuhan zaman Nabi Yesaya 8 ayat 20, sehingga mereka berkata-kata, carilah pengajaran dan kesaksian, maka bagi mereka telah terbit fajar. Dan kita juga berkata, carilah pengajaran dan kesaksian, maka kita mengalami fajar. Alkitab bercahaya saat kita membaca Alkitab. Kita memakai kasut dan jubahnya. Kita bahkan memegang pedang roh berapi. Kita bisa membawa kemana-mana pedang berapi untuk menuntun orang dari kegelapan, bawa pada terang yang ajaib. Oleh sebab itu, kita yang sudah belajar pada Tuhan Yesus saat ini, kita minta pengurapan yang daripadanya untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, untuk bisa mencari jiwa-jiwa yang terhilang setelah kita disucikan, dikuduskan, tidak bercacat, bercela. Bukan untuk diam-diam saja, tapi setelah kita diam di kaki Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Dia yang akan menuntun kita mencari domba-domba yang hilang di tempat-tempat yang sulit ditemukan, karena sudah waktunya Dia datang kembali. Dia ingin lebih banyak jiwa bertobat dan diselamatkan, diperdamaikan dengan dirinya, seperti Rasul Paulus sudah melakukan tugas di Kolose. Kita melakukan tugas di kota-kota kita masing-masing, di desa masing-masing. Karena Dia sudah menjadikan kita umat yang kudus, tak bercacat dan tak bercela, untuk memperdamaikan juga orang-orang yang ada di rumah kita dengan Dia, orang-orang yang ada di tetangga sekitar kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat-tempat pelayanan yang masih dalam kedagingan, belum ada pekerjaan roh, buah roh seperti dalam Zoom Grace Ministry ini. Dia akan memakai kita di tempat-tempat di sana. Kalau kita diurapi juga seperti Tuhan Yesus diurapi. Amin. Terima kasih pengurapan Bapak Yesus telah mengajar kami. Sebagaimana Kores diurapi dulu, urapi kami semua saat ini Tuhan, yang rindu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Pegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Urapi kami melebihi Kores, melebihi Tuhan Yesus saat sebagai manusia dulu. Dan tundukkan bangsa-bangsa di depan kami. Lucuti raja-raja. Buka pintu-pintu gerbang di depan kami, sehingga tidak ada pintu gerbang yang tinggal tertutup. Berjalanlah di depan kami, ratakan gunung-gunung, pecahkan pintu-pintu tembaga, patahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada lagi yang menghalang-halangi kami membawa jiwa-jiwa yang terhilang dari rumah tangga kami, tetangga kami, tempat pekerjaan kami, tempat pelayanan kami, kembali ke kandang-Mu Tuhan, sehingga kami juga memperoleh harta karun surgawi dan juga memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan, karena kami sujud menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan mendengar firman-Mu Tuhan, menanam dan menyiram dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur, mengucap syukur atas pelayanan firman dan doa saat ini, dan siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu yang akan mendoakan setelah hamba-Mu berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Ning untuk dilanjutkan doa berkat. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Habendun atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Saya undang Ibu Gembala Fibanini ada di tempat. Berkati.
Sama-sama Tuhan berkati. Ibu Gembala Firman ini ada? Ya, silakan. Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan dan juga doa berkat. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan di atas segalanya. Bapakku yang baik, Bapak kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kepada Tuhan. Engkau sudah memperdengarkan suaramu Bapak tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami terus mengarahkan diri kepada Tuhan, supaya tidak ada perlawanan. Oh haleluya, tetapi kami memiliki roh penundukan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah bahwa kami semakin melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu sungguh dahsyat dan hebat. Supaya tidak ada satupun umat Tuhan yang memiliki hati yang keras, tegar, tengkuk yang tegar Tuhan. Tapi biarlah kami terus roh kerendahan hati, penguasaan diri. Agar kami terus mendapatkan anugerah dari kasih karunia Bapa. Sehingga kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Kami berterima kasih lewat hamba-Mu Bapak Dr. Habel Ndun telah mengungkapkan rahasia firman Tuhan. Seperti apa dan caranya Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan orang yang percaya akan mendapatkan pembelaan, pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Dr. Habel Ndun bersama keluarga. Oh Tuhan, juga tugas jabatan seorang dokter yang Tuhan pakai untuk menolong banyak orang. Tuhan berikan kuasa-Mu, berikan pengurapan-Mu dalam pelayanan hamba-Mu ini untuk jiwa-jiwa jemaat anak-anak Tuhan yang membutuhkan pelayanan lewat hamba-Mu Bapak Dr. Habel Ndun ini. Banyak jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, anak cucu mantu. Juga kami berdoa untuk Ibu Habel. Tuhan berikan sehat selalu. Supaya hamba-Mu suami istri boleh senantiasa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Biar kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dapat dinikmatinya. Berkati hamba-Mu Cik Lingling juga Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Karena kami percaya saat hamba-Mu melayani dengan sukacita, di situ ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengcovernya. Oh haleluya, sehingga hamba-Mu diberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Pelayanan-pelayanan ilahi untuk surgawi. Maka Tuhan telah memperhitungkan, oh Tuhan, haleluya, menyerahkan dirinya untuk melayani Engkau. Tuhan, jiwa-jiwa yang dilayani mendapatkan doa-doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikannya. Maka Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Oh Tuhan, siapapun yang akan Tuhan pakai untuk memberkati pelayanan. Oh Tuhan, PD Grace Ministry ini, Tuhan juga berkenan memberkati dengan limpahnya. Sebelum kami memberi, Tuhan sudah memberi lebih dahulu untuk kami. Maka kami mau belajar seperti yang Tuhan teladankan kepada kami. Bahwa Tuhan, haleluya, memberikan segala sesuatunya untuk setiap umat-Mu. Engkau kaya rela jadi miskin karena kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bawa kami semakin giat dan semangat untuk terus belajar menabur, dan menabur apapun yang bisa kami tabur. Bukan saja menabur doa, tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan kami berapapun nilainya, maka Tuhan tidak melihat nilai. Oh haleluya, berapa saja yang diberikannya, tapi Tuhan melihat hati kami masing-masing, maka Tuhan juga akan membalasnya berlimpah-limpah. Oh, tentang kesehatan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan, ekonomi. Tuhan, kesehatan Tuhan telah limpahkan kepada kami sekalian.
Kalau kami memberikan sedikit sebagian yang kami punya itu datang dari Tuhan, kami kembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan, maka kami tidak akan rugi. Maka Tuhan semakin memberkati bagi orang-orang yang tidak kikir, bagi orang-orang yang tidak pelit, maka Tuhan akan memperkayakan mereka dengan segala kebajikan dan hikmat dan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati keluarga hamba-Mu, Cik Lingling, anak cucu mantunya. Tuhan, oh haleluya, kebutuhan dan keperluan untuk pelayanan, baik untuk, oh Tuhan, di Hotel Miswan. Tuhan juga kami berdoa, oh Tuhan Engkau tolong jadwal pelayanan Zoom beberapa kali 1 minggu. Tuhan juga terus senantiasa hadir di dalam ibadah dan pelayanan pada saat dilaksanakannya. Terima kasih Bapak. Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, Kau tolong hamba-Mu juga. Satu saat Tuhan tugaskan hamba-Mu keluar kota, maka Tuhan selalu memberikan perlindungan. Oh Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Tuhan berkati, Tuhan kami serahkan. Haleluya hamba-Mu. Haleluya David bersama Sylvia. Juga kami berdoa untuk anak-anaknya dalam rumah tangga hidup nikahnya, pekerjaan sekulernya. Oh Tuhan, haleluya. Engkau sendiri akan tolong pelayanannya, ibadahnya. Kami serahkan juga, oh Tuhan, keluarga, orang tuanya. Kami serahkan Julius bersama kedua orang tuanya dan kedua adik-adiknya dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup mereka. Kau membawa mereka semua dalam sukacita dan kesuksesan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan. Haleluya. Bapak Stephen Moses mungkin ada kesibukan pelayanan atau keluarga. Tuhan Engkau tolong dimanapun hamba-Mu berada bersama keluarga. Tuhan berkati pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Tuhan Bapak Sabto Wibowo. Tuhan juga pakai dalam kehidupannya untuk melayani Engkau bersama Ibu dan juga Tuhan pekerjaannya, Tuhan usahanya, terus selalu campur tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa keluarga besarnya dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Kris Lumampau. Tuhan berkati dalam penggembalaannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Tuhan juga kami Bapak berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan juga memberikan ekstra kekuatan kesehatan bersama Ibu Herawati. Tuhan bersama anak cucu mantu terus mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa untuk Ibu Rusliana semakin sehat, semakin dipulihkan, hidup boleh berguna untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, kami berdoa untuk Ibu Deborah, oh Tuhan Bapak Tanoto, oh haleluya, Ibu Tan Cokyo. Tuhan kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam ibadah PD Grace Ministry dalam bentuk Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan, Engkau tolong mereka ya Tuhan, baik yang mereka ada di luar pulau, di luar negeri, maupun di luar kota manapun. Tuhan juga selalu ada. Kalau Tuhan memberkati kami di sini, Tuhan juga memberkati mereka di tempat yang jauh sekalipun. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu hadir setiap saat dan setiap waktu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan. Engkau tolong mereka yang dalam kesulitan, Tuhan Kau buka jalan. Mereka yang dalam masalah, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Kalau mereka susah, Tuhan hiburkan lewat Roh Kudus-Mu. Kalau mereka sakit, dijamah oleh kuasa darah Yesus, mereka disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau buka jalan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka yang kuliah, yang sekolah dengan hikmat, akal, budi, dan kepintaran. Terima kasih Tuhan, mereka semuanya boleh sukses bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Tuhan ibadah malam hari ini akan dilanjutkan kembali sampai selesai. Tuhan tolong hamba-Mu terus semangat api Roh Kudus itu membakar jiwanya, rohnya terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus izinkan kami menadahkan tangan Tuhan, turun tangan memberkati kami semua.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati berkat ilahi surgawi yaitu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, haleluya, dengan masa depan yang penuh pengharapan. Bagi setiap kita semua yang percaya akan menerima berkatnya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Cik Ling. Semangat lanjut pelayanan sampai selesai. Manuel. Amin. Sama-sama Tuhan berkati Ibu Gembala. Bagi Bapak Ibu, hari Selasa depan tanggal 27 Januari kita akan pergi berbagi kasih ya baksos. Kita akan datang ke 2 panti. Yang pertama adalah panti Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa. Itu adalah panti perkumpulan jompo, yatim piatu, dan orang cacat. Yang kedua, kita akan pergi ke panti Rumah Pondok Kasih. Yang panti pertama tadi jumlahnya 87 orang. Yang panti kedua jumlahnya 43 orang. Ya. Bagi Anda yang mau ikut, hubungin saya WA, atau bagi Anda yang mau berpartisipasi juga bisa hubungin saya. Kalau yang berupa beras, gula, dan sebagainya bisa dikirim ke Hotel Max One atau ke White House atau ke Ruko Norwest, ya. Dan kita akan berangkat hari Selasa mulai jam 10 pagi. Karena di situ ada ibadahnya juga, ya. Jadi bagi Anda yang mau ikut, Anda bisa hubungin saya, kita bisa bertemu di mana atau berkumpul atau langsung ke tempat tujuan. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan ada, penglihatan nubuatan. Kalau ada bisa disampaikan. Ada Ibu Gembala Grace Lumampau. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Wah, rupanya nggak ada. Hai, saya mau dong. Ya, silakan anak. Silakan. Saya dapat beberapa ayat Alkitab. Yang pertama itu Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Alkitab yang kedua yang saya dapatkan itu Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ayat ketiga yang saya dapatkan itu dari Markus 12 ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi membiarkan dia. Ayat keempat yang saya dapatkan itu dari Ibrani 11 ayat 1. Ini saya dapat pas lagi scroll dari TikTok.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekian dan terima kasih. Ya, puji Tuhan, semangat Anastasia. Semakin melekat sama Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan, tambah-tambahkan dengan caranya yang ajaib. Ya, Tuhan mau pakai kamu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anastasia Mawarani dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ya, saya dapat di Mazmur 126, itu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Cuman ada satu kata aja, menabur gitu. Lalu saya dapat firman Tuhan di 126, nyanyian ziarah Daud ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Jadi ini yang Tuhan taruh di hati saya, menabur. Maksudnya di saat-saat kondisi mungkin kita pas-pasan atau dalam keadaan kita kurang baik-baik saja, ada masalah, ada menghadapi sakit dan semuanya, tetapi Tuhan akan mengenapi janjinya di Mazmur 126 bila kita tetap mengucap syukur. Ada pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi apapun keadaan kita biarkan mulut kita itu tertawa, bersorak-sorai. Walaupun yang dihadapi itu kurang baik, tapi kita harus bisa balikkan keadaan itu dengan tetap bersuka cita. Dan di saat itulah Alkitab katakan pada waktu itu berkatalah orang bangsa-bangsa di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi bila kita ingin melihat pemulihan seperti orang yang bermimpi, mimpi itu kan mendadak ya, tanpa ada pendahuluan atau pemberitahuan, tapi suddenly, tiba-tiba. Yang penting hari-hari ini kita tetap respon yang bersyukur dan tertawa, bersorak-sorai, walaupun kondisi mungkin beras tinggal sedikit, apapun itu tetap bersukacita. Disitulah bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Jadi percaya, mungkin belum melihat, tapi percaya. Bukti percaya itu bersukacita. Aku bersyukur karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar pada hidupku. Karena itu tidak khawatir dengan apapun yang terjadi, karena Tuhan itu bersama dengan kita. Itu aja, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Deborah dari Pare, ya, yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat kita semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Deborah dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang disampaikan Ibu Gembala tadi itu benar, ya, menabur. Karena Tuhan sudah menyampaikan berulang kali dan di awal tahun Januari ini, jangan lalai, jangan lupa, kita mau menabur buat pekerjaan Tuhan, dan juga makanya saya ajak berbagi kasih ke panti-panti untuk di awal tahun ini. Karena saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sepanjang tahun 2026, kita berjalan dengan penyertaan perlindungan covering Tuhan. Maka apapun yang kau lakukan, kau kerjakan
Kita akan berjalan, Tuhan perlihatkan kita orang benar memasuki pintu gerbang kemuliaan. Bukan dari tahun ke tahun cuma pindah tahun. 2024, 2025 pindah tahun, semakin baik atau semakin tidak baik. Tetapi dunia akan semakin tidak baik, bukan semakin baik. Semakin kedatangan Tuhan semakin dekat, dunia semakin tidak baik. Ya. Dan semakin susah, semakin payah. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada kita melalui pesan-pesan Tuhan yang disampaikan di Zoom ini. Orang benar ada dalam tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan orang benar diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan berkata orang benar, dia cuma duduk berlutut berdoa, maka mana jatuh dari atas turun ke kepala orang benar, turun ke atas genting rumah orang benar. Orang biasa cari makan pagi, siang, malam. Mereka mencangkul, mereka berpesta pora, dan sebagainya. Tetapi orang benar, dia hanya berlutut, hanya memuji dan menyembah Tuhan. Maka seorang jubah putih hadir dan menjamah kepala orang benar. Dan seorang jubah putih yang hadir menjamah kepala orang benar dan memberikan berkat yang tidak terduga, yaitu pundi-pundi berisi tal-tal emas kepada orang benar. Oleh sebab itu jangan takut. Makanya saya ajak di awal tahun ini, kita mau jadi orang benar, bukan cuma benar, ya orang benar dengan perkataan benar, tapi tanpa perbuatan, jangan. Tetapi kita mau jadi pendengar dan pelaku firman yang benar. Supaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Jadi tidak cuma sia-sia, tetapi kita benar-benar menuai hasil yang tidak terduga. Saya mulai awal ini saya akan pergi ke dua panti. Ternyata saya melihat ada satu teman saya ya luar biasa, tapi dia mengajak teman-temannya sih bukan orang dalam Tuhan, tetapi dia mengajak untuk semua orang, ayo ya tahun ini. Tapi mereka kan berbagi kasihnya itu awal Februari dan luar biasa. Mereka mengajak untuk membagikan bukan ke panti, tetapi mencari orang-orang miskin. Orang miskin dan orang yang kekurangan. Dan mereka mau membagikan tiap orang 250.000 sama 100.000 untuk biaya makan mungkin. Jadi 350 per orang. Targetnya 300 orang, 105 juta. Dan ketika dia hanya mengumumkan di WA 105 juta keperluannya, sudah ada yang masuk, satu orang sumbang 20 paket 7 juta. Satu orang masuk 10 paket 3.500.000. Saudara, kita anak Tuhan, kita yang mengerti firman. Mereka bukan anak Tuhan, tetapi mereka mau berbagi kasih. Karena mereka percaya ketika mereka melakukan, mereka berbagi kasih. Maka mereka akan menuai. Diberkati luar biasa. Ya. Dan banyak anak-anak Tuhan yang tahun lalu mendapat berkat. Dari perkumpulan, perkumpulan dari orang-orang yang bukan anak Tuhan, tapi dari pengusaha-pengusaha yang dibagikan di Masjid Cengho. Mereka berdatangan tanya lagi, kapan ada lagi pembagian? Kapan ada lagi pembagian? Saudara, ternyata di Masjid Cengho itu, saya melihat daftar nama orang-orang pengusaha-pengusaha kaya yang ada di Indonesia. Mereka sudah titip berkat untuk dibagikan kepada orang tidak mampu. Ya, karena mereka percaya, mereka memasuki awal tahun 2026. Ketika mereka berbagi kasih, ya, mereka sepanjang tahun itu, mereka percaya mereka diberkati atau mereka hoki bagi orang Chinese. Ya, mari Bapak Ibu, kita anak Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup kita, rumah tangga kita sepanjang tahun ini sampai selamanya. Yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Pesan-pesan Tuhan sudah disampaikan. Tadi Ibu Gembala Deborah tidak pernah berbicara dengan saya, tidak pernah kontak dengan saya, tetapi Tuhan pakai beliau juga menyampaikan kepada kita semua. Ya, di awal tahun kita menabur. Buat pekerjaan Tuhan dan juga buat berbagi kasih.
Bagi Anda yang mau ikut, saya bisa hubungin saya. Jadi kita bisa menata ya. Ada yang jam 10, ada yang nanti siang. Siangnya mungkin jam 2 atau jam 3. Yang jam 3 itu mungkin ke panti anak-anak. Karena banyak anak kecilnya. Ya. Tapi kalau yang pagi itu serem saudara, itu seru. Banyak yang pesing ya. Kalau mau lihat banyak yang pesing di situ karena saya sudah pergi ke sana ya. Aduh, minta ampun, banyak yang pesing. Itu untuk orang kena cacat kan? Orang cacat, orang yatim dan apa tadi? Orang-orang yang tidak mampu ya. Ayo yang mau biar Anda tahu. Ketika Anda tahu, Anda bisa bersyukur. Kenapa? Hari ini kita diberi Tuhan sehat walafiat, masih bisa makan cukup. Mereka di sana ya tidak berdaya, mereka tidak mampu, dan mereka kekurangan, dan mereka cacat nggak bisa goyang. Ya. Dan itu orangnya 87, pengasuhnya cuma 9 orang. Makanya kadang ada yang tidak terurus. Ya karena kekurangan biaya untuk mengambil pengasuh lagi. Yuk, yang mau ikut biar tahu, biar berpengalaman.